Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah hantar kami ke tempat ini pada hari ke-11, dan berarti malam ini kami telah melaksanakan sholat tarawih masing-masing satu juz per malam, dan alhamdulillah malam ini telah tamat juz ke-11. Insya Allah besok di tempat ini, di SPBU Bypass Bukit Tinggi ini, kami akan melanjutkan sholat tarawih pada juz yang ke-12. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan atau menamatkan Al-Quran 30 juz. Lalu malam ini saya teringat pada waktu kami bersama istri pergi umrah di hari bulan Ramadan. Itu ramainya bukan main. Dan di Madinah kami pergi ziarah kubur. Di dekat Masjid Madinah itu kita dapatkan adanya kuburan atau makam baki. Di makam baki ini seakan-akan kuburannya datar. Makam baki ini juga saya lihat kira-kira beberapa tahun yang lewat ketika kami menekan udah haji cukup lama, ternyata masih sebesar itu juga. Dan makam baki ini ternyata sudah ratusan tahun juga sebesar itu juga. Seakan-akan makam itu tak mau penuh. Padahal setiap kali kami selesai sholat, baik wajib baik sunat, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi Madinah, rata-rata kami menyembayangkan sholat mayat itu sampai 10 orang setiap kali sholat. Betapa tersentaknya saya sewaktu saya coba mendekati tempat imam dan berusaha mencoba sholat di belakang imam, dan jelas saya melihat mayat-mayat yang sedang disolatkan itu. Sederhana sekali mayatnya di atas keranda itu, dan dengan segera mayat-mayat itu pun juga diantar dan hilang dari kuburan. Maka saya terkesan bahwa menyembayangkan mayat atau pelaksanaan mayat di Mekah, di Madinah itu sangat sederhana dan berlaku sangat cepat. Jadi kalau ada mayat yang meninggal di rumah sakit, itu langsung di rumah sakit diselenggarakan dan langsung dibawa ke masjid. Kemudian dibawa ke makam pahlawan, ke makam di Baki itu. Kemudian saya tanya pada orang-orang di situ, kok kuburan di sini sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang kuburannya sebesar itu juga. Dan kalau sebesar itu, padahal yang meninggal sangat banyak karena orang pergi umrah, pergi haji, banyak yang meninggal. Tapi makam itu tetap juga sebesar itu. Padahal di kampung saya, di Tunggul Hitam, tempat perkuburan umum di Kota Padang, sudah beberapa kali diperluas, tetap saja penuh. Diperluas, tetap juga penuh. Dipenuhi oleh orang-orang yang meninggal di Kota Padang itu. Dan ternyata berbeda dengan perkuburan orang yang di Arab. Dari penjelasan yang saya terima, kuburan di Baki itu dipatok
dan dikali sedalam 1,5 meter dengan panjang 2 meter untuk masing-masing mayat. Di beton di samping-sampingnya dan di bawahnya dibiarkan pasir atau tanah untuk menerima proses kehancuran dari mayat. Setiap mayat yang dimasukkan ke dalam keadaan miring menghadap kiblat, badan dan mukanya disentuhkan ke tanah, kemudian ditutup dengan penutup yang juga terbuat dari beton. Dalam waktu 6 bulan, biasanya mayat ini hancur, sehingga setelah 6 bulan, lubang ini bisa lagi ditempati oleh mayat-mayat baru. Makanya di lubang itu tak didirikan batu mejan atau bangunan lain. Cuma pada lubang itu ada data-data bahwa dalam lubang ini telah dikuburkan sekian orang dengan namanya yang jelas. Akibatnya kuburan itu tak pernah penuh, berderet, dapat giliran terus. Lubang-lubang yang akan diisi itu memang kata orang Arab, di dunia ini adalah tempat orang hidup, orang yang berbuat, orang yang berusaha, bukan tempat orang mati. Orang mati tempatnya di alam sana. Dikhawatirkan kalau dunia ini dipenuhi juga oleh orang mati, maka akan sedikit lalan bagi orang yang hidup, karena ditempati semua oleh orang yang mati. Lalu saya tanya lagi, bagaimana ziarah kubur dan mendoa di kuburan? Ziarah itu bukan ke kubur, tapi ke tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Uhud, tempat meninggalnya Hamzah, dan dikuburnya 70 orang syuhada selain dari Hamzah. Itu pun tak pernah tahu yang mana yang kuburan Hamzah, karena tak ada tanda tanya. Berdoa, kata orang adab itu lagi, jelas bukan di kuburan, tapi berdoa ketika kita sholat atau di masjid. Maka kalau mendoakan orang-orang tua, kita sebagusnya selesai sholat di masjid, bukan di kuburan, di atas kuburan orang tua itu, kata orang-orang. Saya pun mengangguk, karena dulu saya sering berdoa di atas kuburan orang tua saya, sedangkan Rasul dan para sahabat dan umat Islam berdoa di masjid. Doakanlah orang tua atau orang yang kita sayangi yang telah mendahului kita di masjid, tidak dikubur ulasnya. Maka setiap kali penyelenggaraan mayat di Arab, saya ingin mencontohnya. Kalau ada orang yang mati dibawa ke rumah sakit, di sana penyelenggaraannya mulai memandikan, mengapani, tanpa menunggu-nunggu dibawa ke rumah. Melihat sederhananya penyelenggaraan mayat di Madinah dan di Mekah itu, saya pun dalam hati berpikir, ingin saya selenggarakan seperti itu. Disegerakan, di mana saya meninggal, ya di sanalah dikuburkan secepatnya, dan jangan sampai bermacam-macam. Kalau dapat, marilah kita meniru bagaimana cara pemakaman di Mekah itu. Saat saya di belakang imam melihat jenazah itu, terbersit keinginan dalam diri saya. Jenazah itu masih punya mata, masih punya jantung, masih lengkap, tapi dia meninggal. Dan pernah juga terbersit keinginan dari saya, kalau andaikan saya meninggal nanti, apa-apa yang ada pada diri saya ini, kalau masih ada yang diperlukan, silakan diambil. Barangkali mata saya ini masih bisa dipakai oleh orang lain kurniaannya, sehingga walaupun saya meninggal, saya masih bisa melihat dengan mata yang dititipkan pada orang lain. Mungkin jantung saya ini masih berguna oleh orang. Saya senang kalau ada yang mengambil dan memakainya, sehingga apa-apa yang ada di tubuh ini, kalau bisa kita amalkan, dan kalau bisa kita sedekahkan, dan kalau bisa kita berikan untuk menyandang kehidupan orang lain. Tapi itu tinggal keinginan dan keinginan. Kalau misalnya itu terjadi, saya mohon silakan ambillah apa yang ada pada saya,
karena yang pergi itu kan hanya mayat, yang roh saya sudah pergi ke atas sana. Tentu roh saya akan melihat bahwa tubuh saya pun masih bisa dimanfaatkan walaupun saya telah meninggal. Begitupun tentu dengan harta-harta yang tinggal juga tolong dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Entah kenapa malam ini saya teringat pada kuburan itu. Saya teringat akan mayat-mayat yang saya sholatkan. Saya teringat akan suasana di Mekah dan di Madinah. Nggak tahu pada suatu saat, kalau biasanya saya sering menyembahyangkan, mensolatkan orang, pada satu saat tentu saya akan disembahyangkan sebagaimana yang saya lihat dan yang saya kerjakan setiap hari. Banyak maaf, pesan-pesan kami bagaimana kalau kuburan itu nanti seperti kita tiru orang-orang di Arab. Mereka hanya kuburan itu aja yang dikali berulang-ulang dan tempatkan mayat di situ sehingga tak pernah penuh, tak pernah mendesak walaupun orang yang meninggal semakin banyak. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.